Ibu share. Oke. Jadi sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Oke, jadi apa yang kita akan belajar hari ini? Sebenarnya untuk hari ini singkat saja karena it's just the characteristic of limbah cair ya. Sebenarnya kalau mau diceritakan lagi tuh panjang, cuman karena masalah pengolahan limbah cair ini dibagi jadi 3 section, which later on will be about secara biologis, kimia, dan fisika itu. Jadi akan diperdetailkan pada sesi minggu depan seperti itu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pengertian limbah cair itu sebenarnya apa, karakteristiknya, contoh-contoh karakteristiknya, pengolahan limbah cair, dan juga pengolahan limbah cair. Oke, jadi untuk pengertiannya itu sendiri sebenarnya kalau limbah itu secara physically memang dia sampah cair. Biasanya pengertian perkataan limbah itu akan digunakan untuk sampah-sampah cair dari lingkungan masyarakat ataupun dari industri yang biasanya memiliki komponen yang 0,1%-nya itu sebenarnya adalah benda-benda padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik untuk limbah itu sendiri. Nah, kalau untuk limbah cair, pengertiannya sebenarnya merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut akan mengalami proses perubahan fisik, kimia maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terhadap penyakit dan kerusakan lingkungan. Tapi secara ringkasnya, limbah cair sebenarnya dianggap saja seperti sebuah sampah cair yang dihasilkan dari proses industri ataupun lingkungan yang berwujud cair dan dengan mengandung padatan tersuspensi yang memiliki perubahan pada fisiknya, kimia dan biologisnya yang ada pada cairan tersebut dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terhadap penyakit dan kerusakan lingkungan. Jadi ingatnya tuh kalau kita mau mengingat sebuah pengertian itu intinya tuh konsep awalnya itu apa? Misalnya limbah itu dari mana, terus terkandung apa, terjadi apa perubahan fisiknya, dan menghasilkan apa ataupun berefek samping apa. Jadi untuk mengingat poin-poin penting dalam sebuah pengertian. Nah, kalau untuk komposisi limbah air itu ataupun limbah cair itu sendiri sebenarnya basically more than 95% itu sebenarnya air ya. Jadi air yang bersih sebenarnya. Cuman karena ada campuran lain-lainnya itu, maka dari itu menjadi sebuah limbah. Padahal 95%-nya ataupun lebih dari 95% itu sebenarnya itu air yang bisa dipakai kembali. Jadi komposisi yang dinyatakan ataupun dikatakan sebagai sebuah limbah itu apabila sudah terinfeksi ataupun meliputi contohnya seperti bakteri patogen, ada yang non patogen ataupun bahan-bahan organik yang tidak larut, bahan organik yang larut, anorganik, inorganik, semua bahan-bahan padat yang makro, yang sangat besar pun sekali
sekalipun, ataupun seperti hewan hidup yang mati, bangkai, tanaman air seperti alga, begitu juga dengan ranting-ranting, semua yang benda-benda padat yang merusak ataupun mengkontaminasi air. Jadi sebenarnya limbah air itu cuman air biasa tapi terkontaminasi oleh berbagai macam benda-benda ini, contohnya seperti itu. Nah, biasanya untuk air limbah ataupun limbah cair ini biasanya dikelompokkan menjadi 3, biasanya senyawa-senyawa organik, begitu juga dengan bahan-bahan organik, dan juga gas. Nah, kalau senyawa-senyawa itu lebih kepada bahan-bahan yang kecil ataupun bersifat mikro. Nah, untuk bahan-bahan organik itu biasanya seperti yang berbentuk dasar makro ataupun yang berukuran lebih besar. Jadi kalau untuk senyawa organik ini biasanya meliputi 3 karakter ataupun 3 kelompok. Yang pertama itu protein. Jadi biasanya protein merupakan bahan dasar dari sel-sel binatang. Jadi biasanya kalau sel-sel binatang ataupun yang mati dan sebagainya yang ada di dalam sebuah air, itu merupakan salah satu komponen senyawa organik yang merusak ataupun which actually gives the water itself ataupun air tersebut menjadi sebuah limbah. Jadi ada kandungan protein di dalam air tersebut. Kemudian yang kedua itu karbohidrat. Dan yang ketiga itu lipida ataupun cairan-cairan lemak yang biasanya tidak bisa dilarutkan bersama dengan air. Seperti kalau kita misalnya mau mencampurkan air dengan minyak goreng, seperti itu ya, limbah minyak goreng dari dapur, seperti itu kan tidak bisa terlarut dalam air, tapi sudah tercampur di larutan air tersebut, seperti itu. Tapi karena sudah tercampur ataupun walaupun tidak bisa larut, tapi hal itu adalah mengganggu komponen air tersebut. Oke, Agnes, nggak apa-apa. Alright. Kemudian, sebagian besar di antaranya biasanya ditemukan di air, ini contoh yang 3 ini, dan bisa membahayakan dan bersifat racun karena bisa mempengaruhi kandungan molekul air di dalamnya. Tergantung dengan senyawa-senyawa yang bisa merubah ataupun mencemarkan larutan air. Senyawa organik ini juga sebenarnya juga bisa menyebabkan menurunnya kadar oksigen, ya, seperti terbentuknya substansi yang beracun. Jadi beberapa senyawa di dalam air itu bisa menyebabkan substansi yang beracun. Nah, untuk detailnya nanti kita akan Ibu akan jelaskan lebih di sesi berikutnya. Yang bahan kimia untuk masalah biologis, kimia, dan juga fisik. Right. Nah, untuk karakteristik limbah cair mudah saja ada 3, yaitu yang pertama secara biologis, kimia, dan juga fisika. Oke, untuk limbah cair biologis itu sendiri sebenarnya intinya mudah saja. Keberadaan bakteri itu sendiri merupakan kunci efisiensi pada proses biologis. Jadi kalau ada mikroorganisme yang ditemukan, maka itu sudah menjadi salah satu syarat menjadikan air itu sebagai air limbah. Nah, untuk pengolahan secara biologi itu sendiri sebenarnya merupakan sistem pengolahan yang didasarkan pada aktivitas mikroorganisme. Jadi bukan berarti pengolahan secara biologi itu hanya untuk membersihkan mikroba-mikroba yang ada, tapi juga merupakan pengolahan yang dilakukan menggunakan
mikroba ataupun mikroorganisme yang bisa membersihkan cairan limbah tersebut. Jadi dalam keadaannya adalah dalam keadaan aerobik ataupun anaerobik, ataupun penggunaan organisme itu sendiri untuk mengabsorpsi senyawa kimia dalam limbah cair. Jadi misalnya menggunakan organisme untuk membersihkan senyawa kimia. Nah, untuk limbah cair bahan kimia biasanya ada 3 karakteristiknya yang perlu diidentifikasi di dalam sebuah limbah. Itu yang pertama bahan organik, yang kedua bahan anorganik, yang ketiga gas. Jadi kalau untuk kimia itu 3, kalau untuk biologis itu cukup terdapat senyawa-senyawa organik, inorganik juga bisa, dan juga mikroorganisme. Nah, kalau untuk kimia ini ada 3, yaitu bahan organik, anorganik, dan juga gas. Jadi pada air limbah bahan organik bersumber biasanya dari hewan, tumbuhan, dan aktivitas manusia. Jadi contohnya terdiri dari molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen yang sebenarnya menjadi karakteristik kimia dalam protein, karbohidrat, lemak, dan minyak, surfaktan, pestisida, fenol. Jadi yang bahan organik ataupun senyawa organik itu sebenarnya termasuk dalam limbah cair kimia. Dan biasanya itu memang dari rumah-rumah, karena kita memasak dan sebagainya, itu adalah sumber utama limbah-limbah yang ada sekarang ini, karena menggunakan minyak dan sebagainya itu akan menghasilkan limbah domestik. Nah, untuk yang anorganik ini sendiri biasanya meningkat sejalan dan dipengaruhi oleh asal air limbah. Nah, pada umumnya berupa senyawa-senyawa yang mengandung logam berat. Contohnya ferrum, terus ada manganese, ada dan beberapa contoh bahan kimia lainnya yang biasanya memiliki ataupun memiliki sifat asam ataupun ber-pH, ada pH-nya yang tinggi ataupun pH rendah dan sebagainya, karena berasal dari logam-logam. Nah, biasanya senyawa fosfat, senyawa-senyawa nitrogen, amonia, nitrit, nitrat itu juga termasuk dalam golongan bahan anorganik, dan juga senyawa-senyawa belerang seperti sulfat dan hidrogen sulfida. Nah, kalau belerang ini terkadang bisa juga misalnya dari letusan gunung berapi dan sebagainya itu. Nah, dari yang masuk ke dalam air itu juga bisa mempengaruhi kadar kebersihan sebuah air tersebut. Tapi karena biasanya kan dialirkan di sungai, jadi tidak beberapa mempengaruhi. Tapi untuk ikan dan sebagainya itu biasanya kalau misalnya lavanya masuk dan sebagainya itu bisa mempengaruhi hewan-hewan di sekitarnya ataupun ikan-ikan, terutamanya ikan, kehidupan di air yang bisa rusak dan mati. Nah, kalau untuk gas itu umumnya biasanya kalau limbah cair ada nitrogen, oksigen, metana, hidrogen sulfida, amoniak, dan karbon dioksida. Biasanya juga bisa ditemukan di dalam sebuah limbah cair karena campuran-campuran gas-gas yang misalnya terperangkap di dalam molekul-molekul air tersebut. Jadi membuatkan limbah itu sendiri berasal dari, maksudnya campuran limbah itu adalah berasal dari bahan-bahan kimia. Jadi gas ini termasuk dalam kategori bahan kimia. Kemudian untuk limbah cair fisika biasanya diketahui
adalah dari bentuk fisikalnya, fisikal ataupun dari bentuk. Jadi biasanya dari solidnya, ada gumpalan-gumpalan, texture, bau, temperature, density. Nah, itu adalah karakteristik yang termasuk dalam limbah fisika. Nah, untuk total solid ataupun yang dinyatakan sebagai TS. Jadi adalah semua materi yang tersisa setelah proses evaporasi pada suhu 103 sampai 105 degree Celcius. Jadi kalau misalnya air itu kita evaporasikan ataupun dibersihkan airnya, nah sisa dari penguapan air itulah ini ada notifikasi apa ya? Oke, never mind. Oke. Jadi untuk pengendapan ataupun setelah terjadinya evaporasi, nah ada endapan, nah itu dinyatakan sebagai total solid TS. Nah karakteristik yang bersumber dari saluran air domestik, industri, erosi tanah dan sebagainya, campuran-campuran benda padat itu sebenarnya adalah termasuk dalam kategori ataupun golongan TS atau total solid. Oke. Nah, yang kedua, ketiga ada bau, temperatur, dan juga density. Seperti biasa kalau halnya limbah cair fisika itu kan berupa sebuah penggumpalan ataupun benda-benda padat. Nah, kalau benda-benda padat berarti kan dari teksturnya bisa kita lihat mungkin bau dan sebagainya. Jadi bau itu juga termasuk dalam kategori limbah cair fisika. Biasanya dari dekomposisi materi atau penambahan substansi pada limbah. Kalau dimasukkan bahan kimia, bahan padat dan sebagainya kan air itu sendiri jadi berbau dan sebagainya. Jadi dari situ adalah termasuk kategori limbah cair fisika. Nah, kalau untuk temperatur itu sendiri biasanya bisa mempengaruhi kandungan oksigen air. Kelebihan biasanya itu karena kan terjadi penguapan dan sebagainya ataupun keadaan panas itu jadi mungkin kadar oksigen di dalam air itu jadi kurang dan sebagainya. Jadi kalau kita mau minum, contohnya kalau kita mau minum air itu sebenarnya yang paling bagus adalah pada keadaan suhu normal. Karena kalau pada keadaan suhu panas itu kayak oksigennya tuh udah hilang gitu. Maksudnya berkurang, bukannya hilang tapi berkurang karena sudah dipanaskan kan terjadinya penguapan dan sebagainya. Jadi hilang H2O, H2O jadi ada komponen oksigen yang evaporasi. Nah, untuk density itu perbandingan antara massa dengan volume yang dinyatakan sebagai slug, gimana ya ejaannya itu, slug/FP3. Biasanya diingat saja sebenarnya perbandingannya dengan volume yang dinyatakan sebagai slug. Nanti di materi limbah cair fisika akan diperjelas lagi tentang masalah density. Tapi intinya kalau density itu biasanya kan masalah berat ya, ataupun volume pada limbah tersebut. Jadi lebih kepada berat airnya sih sebenarnya. Oke. Jadi setelah itu ada warna juga. Sama seperti halnya kalau misalnya dicampur dengan macam-macam limbah dari domestik atau yang misalnya kita masak dan sebagainya kan kadang ada cabai, ada kita masak apalagi pakai cabai, pakai warna dan sebagainya, maka dari situ akan merubah warna pada sebuah larutan air. Jadi itu termasuk juga dalam konsep limbah. Jadi kalau air bersih itu sendiri kan tidak berwarna. Yang kita minum kan transparent, translucent. Jadi tidak ada warna. Karena itu kalau misalnya sudah berwarna itu berarti sudah ada larutan-larutan lain di dalam air. Seperti itu. Nah, biasanya kalau limbah, kalau kita lihat limbah itu biasanya kotornya warnanya kalau nggak abu-abu, coklat, hijau, itu konsentrat-konsentrat yang sudah pekat di dalam sebuah larutan air, seperti itu.
Nah, kemudian untuk kekeruhan. Nah, kekeruhan ini biasanya juga berdampingan dengan warna. Jadi kalau berwarna berarti larutan air itu sendiri adalah keruh. Jadi kekeruhan itu diukur dengan perbandingan antara intensitas cahaya yang dipandarkan oleh sampel air limbah dengan cahaya yang dipanjarkan ya sebenarnya oleh suspensi standar pada konsentrasi yang sama. Jadi kalau sudah berwarna, sudah keruh, kalau dibiaskan ataupun diterangkan menggunakan lampu ataupun cahaya, maka di dalam air itu tersebut sudah tidak bisa melihat biasan ataupun cahaya dari luar. Nah, kalau sudah tidak bisa melihat itu adalah kadar kekeruhannya itu diukur dari kadar cahaya yang masuk ke dalam air. Nah, untuk pengolahan limbah cair, kalau biasanya di Indonesia itu, let's say kalau dari toilet seperti itu, biasanya kalau Indonesia ataupun perumahan-perumahan biasa adalah menggunakan yang namanya septic tank. Nah, kalau dari septic tank itu sendiri, itu biasanya tidak di-treat ya, jadi hanya disimpan. Tidak ada yang namanya treatment. Nah, mungkin kalau di kota besar seperti Jakarta ya, mungkin I'm not sure about Indonesia, maybe I have to check later. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya ya mungkin ada juga, contohnya seperti perumahan-perumahan yang sudah menggunakan sistem wastewater treatment. Nah, untuk pengalaman Ibu di Malaysia, semua perumahan ataupun rumah-rumah di kampung ataupun di pedesaan biasanya sudah semuanya adalah dalam menggunakan sistem wastewater treatment. Sepertinya di luar, contohnya di luar negeri semua, biasanya semua limbah cair daripada rumah, kecuali yang dari dapur ya, maksudnya dari untuk cuci tangan, masak dan sebagainya itu tidak melalui sistem pengolahan limbah cair, tapi mungkin akan dikumpulkan di suatu pengolahan. Nah, tapi kalau untuk limbah cair yang dari toilet itu biasanya memang langsung ada piping ataupun wastewater treatment. Jadi dari semua rumah itu tidak masuk septic tank, tapi akan masuk ke dalam sebuah pengolahan limbah cair. Jadi memang di perumahan itu akan ada satu gedung ataupun satu lokasi besar yang memang semua kotoran-kotoran dari setiap rumah itu akan masuk ke wastewater treatment tersebut. Jadi memang dalam pipingnya itu memang dalam sekali gitu. Jadi memang semua sudah didesain seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kelemahannya kita adalah penduduknya udah keramaian, udah kebanyakan, baru kita mau mengubah sistem yang ada. Jadi itu sangat susah ya. Jadi kalau di Malaysia kan karena masih kurang penduduknya, jadi pengolahan limbahnya itu masih bisa sistematik ataupun sudah menggunakan sistem wastewater treatment. Oke, ini Ibu akan share another slide. Wait. Oke, another slide. Ini oke. Berkenaan dengan wastewater treatment. Oke. Jadi biasanya kalau sudah masuk dalam kategori yang namanya limbah cair, maka there will be always a water treatment because we don't want to actually mencemarkan ataupun merusak ekosistem seperti itu. Nah, kalau untuk yang masalah dari household ataupun dari domestic waste water, biasanya akan melalui yang bernama proses sewage treatment. Nah, biasanya untuk liquid waste treatment basically defined as the process of removing contaminants from wastewater and household sewage, both runoff and domestic.
and domestic. Untuk runoff effluents itu maksudnya yang dari dapur, dari kita masak-masak itu adalah runoff, karena biasanya udah pipingnya akan langsung ke saluran pembuangan ya, jadi tidak melalui proses apapun. Nah, kalau untuk ataupun dari mana-mana piping, pokoknya misalnya untuk cuci tangan, tempat wudhu dan sebagainya, itu being called as runoff effluents. Nah, kalau untuk domestik biasanya dari rumah ataupun dari misalnya dari kamar mandi, dari toilet seperti itu. Basically, it also includes physical, chemical, and biological process. Jadi semuanya itu terlibat. Jadi semua limbah cair, ya maksudnya semua limbahnya itu akan di-treat menggunakan fertilizer atau menggunakan melalui proses physical ataupun melalui proses yang biasanya dilakukan oleh civil engineering ataupun proses-proses treatment di dalam sebuah tabung-tabung, contohnya seperti itu. Oke. Nah, untuk proses overview-nya. Jadi kalau untuk proses itu biasanya untuk sewage treatment dilakukan 3 step, primary, secondary, and tertiary treatment. Nah, untuk primary treatment di sini biasanya consists of temporary holding the sewage in tank where heavy solids can settle to bottom while oil, grease, and lighter solids float to the surface. Jadi kalau sudah dikumpulkan ini biasanya dimasukkan di tabung yang besar, itu biasanya akan diendapkan ataupun dibiarkan beberapa, contohnya beberapa hari seperti itu. Untuk sedimen ataupun contoh yang benda-benda padat itu akan jatuh ke bawah dan yang floating itu akan naik ke atas seperti itu. Nah, kalau untuk secondary treatment biasanya remove, dissolve, and suspended biological matter. Jadi setelah proses pertama itu pengasingan ataupun sedimen, bahan-bahan padat itu udah di remove ataupun oil yang mengambang itu semua sudah di remove, maka diambil cairan tengahnya saja. Jadi yang tinggal air itu diambil, diproses melalui waterborne microorganism in a managed habitat. Jadi setelah itu melalui proses biasanya anaerobik, bisa ada yang anaerobik, ada yang aerobik. Nah, seperti itu contohnya. Untuk tertiary treatment is sometimes defined as anything more than primary and secondary treatment in order to allow disposal of treated water into a highly sensitive or fragile ecosystem. Nah, biasanya yang ketiga itu sudah kayak proses-proses udah ke akhir ya, jadi lebih kepada pembersihan bahan-bahan kimia seperti itu. Jadi setelah tertiary treatment itu akan diproses menggunakan bahan-bahan kimia ataupun proses disinfectant, those kind of things, ataupun proses-proses cleaning, pembersihan air baru dikeluarkan pada estuaries, low flow rivers, cold reef, maksudnya dibiarkan keluar untuk dimasukkan kembali ke sungai dan sebagainya. Okay. Untuk pre-treatment, biasanya remove materials that can be easily collected from raw sewage before they damage or clog the pumps, sewage line of primary treatment clarifiers, trash, tree limbs. Jadi kalau misalnya dari sungai ataupun dari sebuah seperti danau danau buatan ataupun ada jatuhan ranting dan sebagainya ataupun tempat penampungan air, contohnya seperti itu ya. Jadi dari tempat penampungan air itu biasanya kan kadang ada sampah dan sebagainya, especially Indonesia, where you can find so much
trash everywhere. So dari situ akan disaring. Jadi yang besar-besar itu akan disaring melalui proses yang dinamakan screening proses. Nah, biasanya menggunakan bar screen. Jadi contohnya seperti ini. Nah, bar screen. Jadi dari air itu akan melalui bar screen. Jadi yang besar-besar itu tidak bisa lepas dari proses bar screen itu. Jadi hanya air saja yang will go through the bar screening. Nah, kemudian a little trap like this can be used to remove floating debris in rivers. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi dibuat seperti kotak gitu, kotak jaring gitu, kayak menjaring ikan gitulah istilahnya. Jadi dari situ itu akan bisa menyaring misalnya kotoran-kotoran, sampah, daun dan sebagainya untuk membersihkan debris-debris yang ada pada air. Jadi misalnya you can actually put these in rivers, so on. Jadi misalnya kayak kalau di Jogja kayak Gembira Loka ataupun sungai-sungai yang lainnya bisa dibuat sistem seperti ini. Jadi kotak-kotak filter. Jadi misalnya ada sampah yang kebetulan lewat, jadi dia tersaring seperti itu contohnya. Another style other than screening, you can actually use grid removal. Jadi may include a sand or grid channel or chamber where the velocity of the incoming sewage is adjusted to allow the settlement of sand, grit, stones, broken glass, etc. Okay. Jadi contoh bentuknya sebenarnya seperti ini. Jadi kayak grinder ya. Jadi setelah melalui proses itu kan, setelah yang besar-besar, terus ada yang kecil-kecil kayak tanah dan sebagainya kan biasa ya, kalau dari sungai dan sebagainya itu juga bisa melalui grinder. Nah, kemudian baru setelah first is the pre-treatment, kemudian baru masuk yang namanya primary treatment. Nah, untuk primary sedimentation stage, seaweed flows through large tanks, commonly called the pre-settling basins. So, primary sedimentation tanks or primary clarifiers. Jadi tank-tank besar yang memang isinya itu ada limbah cair. Jadi mau dari macam-macam isinya itu, you cannot imagine how seberapa besarnya ataupun seberapa bau dan sebagainya itu itu dikumpulkan menjadi satu. Makanya dari itu biasanya dibuat tank yang memang sangat tertutup dan rapat supaya tidak mengeluarkan bau-bau yang bisa mengganggu. Nah, kalau contoh-contoh sewage treatment ataupun water waste treatment dari domestik atau rumah yang biasanya kalau di luar negeri itu tidak menggunakan septic tank tapi menggunakan sistem sewage treatment itu juga ada sebuah tank besar itu di satu lokasi perumahan itu kalau mendekat itu yang still baunya itu mesti akan keluar ya. Bagaimanapun itu mesti akan terkeluar bau-bau yang tidak menyenangkan itu, tapi masih bisa dijaga, maksudnya dalam sekitar jarak lebih dari 2-3 meter itu udah nggak begitu terbau ya. Jadi biasanya akan diberikan jarak dari tempat tank itu ke tempat pemukiman atau tempat perumahan tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi, jadi dimasukkan di tank itu dibiarkan selama maybe a few days atau mungkin a month or somehow more than that. Jadi biasanya oil ataupun cairan liquid yang mengapung akan mengapung, terus yang mengendap akan mengendap. Nah, grease and oil from the floating material can sometimes be recovered for saponification. Jadi biasanya oil-oil itu bisa digunakan kembali nantinya. Jadi kalau prosesnya itu sangat-sangat detail, maka setiap komponen yang ada mereka akan extract and use it again. Jadi kalau di luar negeri, misalnya di Amerika dan sebagainya, apapun yang keluar dari
dari treatment itu udah campuran macam-macam itu, you cannot imagine what kind of mixture it is. They can actually clean it, mereka akan bisa membersihkannya dan akhirnya bisa dipakai untuk minum kembali. Can you imagine that? Okay, so treatment lagoons biasanya lebih dikenal. Treatment lagoons, settling basins and sedimentation tanks, some are aerated to enhance microbial growth. Nah, tergantung dia mengurus ataupun limbah cairnya seperti apa. Kalau misalnya cuma dari reservoir ataupun dari danau buatan dan sebagainya adalah limbah-limbah cair bahan kimia saja, ataupun limbah cair dari river yang tidak mengandungi hal-hal yang maksudnya yang tidak terlalu berbau, biasanya menggunakan teknik aeration ataupun terbuka seperti ini. Jadi tinggal dikasih microbes, jadi microbes-nya akan grow and clean the water, something like that. Nah, primary clarifier for removal of sediment solids. Similar tank design is also used in tertiary treatments. Jadi ada yang seperti ini, ada yang tertutup seperti ini. But most sewage treatment adalah yang tertutup karena adalah campuran macam-macam. Nah, kalau untuk just for untuk membersihkan danau dan tempat-tempat reservoir, itu biasanya menggunakan seperti ini. Oke, masuk ke secondary treatment biasanya designed to substantially degrade biological content, yaitu biasanya bagian-bagian biological, which are divided from human waste, food waste, soaps, and detergent. Jadi the majority of municipal plants treat and settle sewage liquor using aerobic biological processes to be effective. The biota require both oxygen and food to live. Jadi beberapa bakteria akan ataupun biasanya menggunakan protozoa ya untuk consume biodegradable soluble organic contaminants. Contohnya seperti sugar, fats, organic short chain, carbon molecules. Jadi secondary treatment itu sendiri classified ataupun dikategorikan sebagai fixed film or attached growth system and suspended growth system. Jadi yang secondary treatment adalah lebih kepada mikrobia. Jadi penggunaan protozoa ataupun mikroorganisme yang bisa menyerap contaminants organik tersebut. Contohnya ada fixed film, attached growth system, trickling filter consists of fixed bed of rocks, lava, coke, gravel, slag, dan sebagainya. Yang ini nanti Ibu akan jelaskan lebih detail pada sesi-sesi yang berikutnya. Okay, because it will be quite akan lebih jelas lagi. Nah, contohnya adalah seperti ini, namanya trickle filter. Oke, jadi media air masuk, air masuk, effluent masuk, jadi akan disaring kembali seperti itu. Jadi air keluar masuk, dia akan berputar di situ, kemudian dia akan masuk another filter effluent, ataupun yang dinamakan clarifier. Jadi dari situ akan disaring lagi. Jadi effluent masuk itu maksudnya yang air yang kotor ya, air yang kotor masuk dan melalui media. Nah, media itu masuk lagi ke bawah, dan then dibantu dorongan air lainnya, terus masuk lagi, keluar lagi. Nah, seperti itu contohnya trickle filter unit. Jadi basically spraying wastewater over stones or pebbles to encourage microbial growth, which will consume this dissolved chemicals in the water. Nah, medianya itu sebenarnya adalah stones ataupun pebbles. Nah, kalau kalian pernah lihat water filtration ataupun
filtrasi air yang menggunakan batu-batu itu yang zaman dulu itu kan biasanya masuk air terus ada batu yang besar, kecil, terus pasir. Nah, media itu untuk trickling filter itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi air yang kotor itu dinaikkan ke atas itu di spray. Kalau pernah lihat yang di kalau kita lihat di kebun-kebun itu kan ada yang sprinkle water itu, yang untuk tanaman itu yang otomatis itu yang putar terus airnya mancur itu. Nah, kurang lebih itu spraynya itu adalah digunakan seperti itu, tapi spraynya tidak mancurnya ke atas tapi mancurnya ke bawah. Jadi ada spraying itu sebenarnya adalah air-air dari primary filtering tadi, dari primary section. Jadi yang sudah disaring tadi air-air yang masih kotor itu, nah itu dimasukkan ke dalam sebuah trickling filter unit. Jadi dari situ airnya itu dimasukkan, di spray masuk ke dalam media ataupun tersaring di batu-batu itu, kemudian turun dan dimasukkan dibantu dimasukkan dengan air bersih untuk diflowkan keluar untuk menuju ke tertiary treatment. Seperti itu. Ini nanti Ibu akan kasih materinya, jadi kalian bisa baca. Another suspended growth system for activated sludge process, bottom aerated basins. Nah, kalau sudah yang namanya aerated, itu berarti dia menggunakan kaedah adanya oksigen. Jadi kalau sudah adanya oksigen berarti berada di luar dan tidak tertutup. Jadi in general, activated sludge plants encompass a variety of mechanisms and processes that use dissolved oxygen to promote the growth of biological flux that substantially removes organic material. Nah, jadi the process traps particular material and can, under ideal condition, convert ammonia to nitrate and nitrate ultimately to nitrogen gas. Jadi untuk bottom aerated basin ini, di sini adalah untuk proses proses penukaran ataupun converting amonia kepada nitrate dan nitrate menjadi nitrogen gas. Jadi contohnya seperti ini. Nih, ini bentuknya seperti ini, air pump system below a sediment tank blowing air into. Nah, jadi kalau dilihat dari surface-nya ini, nah ini ada tempat air seperti itu dan ada draft tube. Draft tube ini adalah untuk menarik ataupun pompa untuk membuat aeration ataupun pengolahan pada air tersebut. Nah, electric motor with propeller and slinger ring on vertical motor shaft. Jadi contohnya di sini akan ada turbin ataupun kipas seperti itu ya. Jadi dari air disedot ada kipas. Nah, itu when aeration terjadi itu maka dari amonia tersebut itu bisa di-convert menjadi NO2. Jadi akan terlepas ke udara seperti itu. Jadi amonia yang ada dalam air itu sudah berubah menjadi NO2 ataupun nitrogen oxide. Nitrogen dioxide. Oke, contohnya seperti itu. Untuk surface aerated basin, ini dia sebenarnya aerators provide two function. They transfer air into the basins required by the biological oxidation reaction, and they provide the mixing required for dispersing the air and for contacting basins. Yang ini sebenarnya dia sebenarnya kurang lebih dengan ini sih, dengan bottom aerated basin ini. Dia cuman bedanya itu istilahnya sebenarnya dan menggunakan proses biological process. Kalau yang ini kan hanya menggunakan mesin ya untuk aeration dan untuk conversion
utamanya adalah dari amonia kepada nitrogen gas. Kalau untuk surface aerated basin ini biasanya menggunakan biological oxidation process which are sensitive to temperature pada lingkungan 0 sampai 40 degree Celsius. Jadi the rate of biological reaction increase with temperature. Jadi, most surface aerated vessel operate between 4 to 32 degrees Celsius. Jadi, ada proses penggunaan biologi ataupun menggunakan microbes itu biasanya untuk surface aerated basin ini biasanya dilakukan pada proses pemanasan. Jadi airnya itu dipanaskan pada suhu 0 sampai 40 degree ini. Biasanya pada suhu 4 sampai 32 ini. Jadi dimasukkan microbe and then di heat up. Jadi dari situ adalah akan terevaporasi beberapa reactants seperti itu ataupun bahan-bahan kimia yang didegrade oleh biological itu. Jadi ada proses makan, maksudnya microbes-nya itu akan makan ataupun will degrade the water contaminants atau membersihkan air itu pada suhu 4 sampai 30 degree Celsius, berarti adanya pemanasan pada tabung tersebut. Seperti itu. Jadi ada floating surface aerators. Yang ini tidak perlu, ini Ibu sebenarnya tidak ingin masukkan ya untuk yang surface aerated basins, tapi untuk ilmu pengetahuan saja. Untuk tertiary treatment, tadi ada pre-treatment, primary, secondary, and then tertiary treatment dalam proses sewage treatment ataupun wastewater treatment. Jadi ada 4, pre-treatment, primary, secondary, tertiary. Oke. Jadi untuk propose yang ketiga ini, tertiary treatment is basically to provide a final stage. Jadi adalah final stage atau stage akhir pada sebuah treatment, treatment wastewater. Nah, biasanya kalau sudah masuk sini itu di call ataupun dinyatakan ataupun dinamakan airnya itu adalah sebagai effluent polishing. Effluent itu sebenarnya adalah cairan ataupun larutan cairan seperti itu. Polishing itu berarti ya kan kita kilat-kilatin ya, maksudnya adalah untuk final step, jadi hanya untuk kayak pembersihan terakhir gitu. Nah, untuk filtration, jadi akan ada yang namanya filtration. Nah, untuk filtration itu biasanya activated carbon, menggunakan activated carbon adsorption, remove residual toxins. Nah, pada filtration ataupun filter tank ini juga, ini ada yang namanya phytoremediation. Jadi untuk phytoremediation itu menggunakan beberapa sand filter, tapi at the same time juga menggunakan yang namanya tanaman-tanaman phytoremediation. Nanti akan dijelaskan lebih detail pada minggu depan. Oke. Untuk laguning ini biasanya provide settlement and further biological improvement through storage in large man-made ponds or lagoon. Nah, yang tadi Ibu katakan pada primary treatment itu ada yang aeration, jadi ada yang ditabung yang besar. Nah, kalau untuk misalnya danau dan sebagainya yang tidak beberapa kotor itu bisa menggunakan yang namanya laguning ataupun treatment yang menggunakan macrophytes, especially reeds, seperti itu ditaruh di sebuah tank air tersebut. Dialirkan, make aeration, kemudian dari situ air itu akan tertreat. Jadi microbes-nya itu akan makan komponen-komponen ataupun seperti protein, carbohydrates, those kind of small things, senyawa-senyawa organik yang dimakan ataupun di-degrade oleh microbe tersebut.
dan juga untuk removing small particles dalam larutan air. Jadi biasanya hanya untuk seperti sungai-sungai yang termasuk bersih ataupun danau buatan dan sebagainya adalah menggunakan sistem lagooning. Nah, kalau untuk yang sewage treatment dari domestic and household tidak melalui proses lagooning, tapi langsung primary treatment menggunakan tank-tank besar tersebut. Okay. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, a natural lagoon for biological treatment of wastewater, notice growth of reeds and grasses along the edge. Jadi sebenarnya kalau river ataupun tempat-tempat yang biasanya kita kalau misalnya ke hutan, ada air terjun dan sebagainya itu, kenapa kok airnya itu bisa bersih? Karena yang pertama satu, sources-nya adalah bukan dari perkotaan, jadi memang dari sumber air, jadi bersih dan sebagainya. Kedua, kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang ada ataupun several microbes ataupun hewan mati dan sebagainya, misalnya ikan-ikan mati dan sebagainya, kenapa tidak berbau dan sebagainya? Karena naturally a river itself have microbes such as protozoa, reeds dan sebagainya itu, dan juga tanaman-tanaman yang actually ataupun yang berada di pinggiran sungai itu adalah tanaman yang bisa declassified ataupun dinyatakan sebagai yang namanya phytoremediation. Jadi dari situ toksik-toksik yang melalui sungai dan sebagainya itu sebenarnya sudah naturally filtered. Memang karena didesain oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang namanya secara alami itu sungai-sungai itu sudah bisa dibersihkan karena ada tanah di bawahnya, ada ada pebbles, ada stones, ada ya berbagai macam filter sebenarnya. Jadi makanya kalau misalnya di hutan-hutan itu airnya selalu bersih walaupun ada tanah dan sebagainya karena memang naturally being treated by the nature seperti itu. Nah, kalau yang di perkotaan itu masalahnya di situ karena kadang sungainya itu sudah dijadikan contohnya dikasih dinding penghalang seperti itu ataupun sungainya itu udah kayak menjadi sungai buatan ataupun istilahnya parit-parit ataupun kotak-kotak pembuangan limbah. Nah, dari situ itu maka dari itu tidak ada yang namanya natural remediation ataupun tidak ada yang namanya wastewater natural treatment. Jadi dari situ memang toksiknya itu akan sampai langsung ke tempat pembuangan seperti itu. Nah, kalau di hutan dan sebagainya itu zaman dulu kan kayaknya sungai itu mesti bersih ya, karena they actually have this phytoremediation ataupun this phytoplants as well as sediments as well as pebbles dan sebagainya yang sebenarnya naturally membersihkan air di sungai. Jadinya seperti itu. Oke. Ya, neutral removal nanti saya jelaskan pada waktu biologis. Nah, oke. Untuk lake eutrophication and resulting dead fish from inadequate oxygen in water. Jadi ini salah satu contoh pencemaran juga ya, limbah cair di river ataupun sungai. Jadi kalau misalnya kadar oksigen itu terlalu rendah, maka biasanya itu terjadi eutrophication ataupun kelebihan sistem. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ikan-ikannya tuh pada mati. Okay, disinfection in treatment of wastewater is substantially reduced the number of microorganism in water. Nah, biasanya setelah melalui second treatment itu biasanya menggunakan microbes dan sebagainya. Untuk treatment yes, tapi kalau untuk mau disalurkan kembali ke tempat pembuangan ataupun penggunaan air itu semula ataupun air itu kembali, maka tidak boleh adanya microbes dan komponen-komponen seperti
ataupun komponen yang bisa membahayakan manusia dan hewan-hewan kalau kita minum dan sebagainya itu bisa menghasilkan keracunan dan sebagainya. Jadi maka dari itu biasanya dilakukan disinfection. Nah, disinfection biasanya dilakukan menggunakan chlorination, ultraviolet, and ozone. Oke. Untuk chlorination, let's say kolam renang. Nah, kalau kolam renang itu kan biasanya ada klorin. Nah, itu fungsinya adalah untuk membersihkan air daripada microbes. Karena kalau kita renang kan biasanya air liur terkeluar dan sebagainya kan. Oke, jadi untuk kolam renang mesti ada chlorination. Kalau tidak, maka air itu akan banyak sangat microbes and all those kind of stuff. Oke. Jadi oke. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita kan COVID-19 seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam air itu sebenarnya aman-aman saja ya. Air yang mana dulu? Jadi kalau if it's chlorinated, air yang mengandungi kadar klorin yang tinggi seperti kolam renang itu sebenarnya aman karena memang ada pembersihannya secara chemically. Oke. Nah, kalau untuk yang kedua, ultraviolet. Biasanya ultraviolet can be used instead of clothing. Tapi kalau untuk orang mau renang dan sebagainya tidak bisa kan. Jadi, because no chemicals are used, the treated water has no adverse effect on the customer. The key disadvantage of UV disinfection is the need for frequent lamp change. Nah, masalahnya kalau untuk UV treatment itu selalu harus menggunakan ataupun menukarkan lampu UV tersebut. Ya, misalnya kita masukkan dalam dan UV kita kasih UV light seperti itu. Contohnya kalau penggunaan UV light pada selain limbah cair itu sendiri, contohnya pada laminar flow. Nah, biasanya ada UV. Nah, UV itu fungsinya sama juga untuk membersihkan microbes yang ada, karena biasanya kalau kita menggunakan laminar flow, kita akan melakukan bakteria ataupun kita melakukan riset tentang bakteri dan sebagainya yang biasanya harmful, jadi harus di UV selama biasanya 15 menit untuk proses disinfektasi. Seperti halnya sama juga dengan botol-botol air, misalnya kita repackaging ataupun packaging air-air itu sebelum diproses keluar ataupun diproses kembali untuk dipakai, itu biasanya harus melalui UV disinfection seperti itu. Nah, kalau untuk O3 ataupun ozone is generated by passing oxygen through a high voltage potential. Biasanya tuh kalau ozonation itu biasanya adalah bubble-bubble oksigen. Kalau misalnya kita lihat di tank ataupun di akuarium itu kan biasanya kayak ada bubble-bubble air. Nah, itu kurang lebih sama ya. Maksudnya contohnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya akuarium itu ada bubble-bubble itu they call it as oxygenated. Jadi prosesnya adalah menambahkan ataupun meningkatkan kadar oksigen pada air tersebut. Seperti itu. Tapi kalau untuk ozonation untuk pada tank akuarium itu ya tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi harus ada proses biasanya proses passing oksigen ataupun menambahkan kadar oksigen pada dalam air tersebut untuk diproses keluar dari treatment. Okay. Slug treatment and disposal, biasanya ada composting, ada anaerobic digestion. Ini I think next week I will explain further for this one. Nah, ini kurang lebih ataupun prosesnya, jadi dari raw sewage, bar screening, dari bar screening itu yang bar tadi itu misalnya screening yang besar-besar dari ranting dan sebagainya. Setelah itu melalui grit chamber. Grit chamber itu proses gripping, jadi lebih proses pre-treatment juga, tapi lebih kecil gritnya.
jadi kayak apa penyaring-penyaring itu rongga-rongga kecil-kecil. Jadi mana yang besar itu masih tersaring lagi. Terus kemudian ke effluent pump unit. Jadi effluent pump unit terus masuk ke primary clarifier. Nah, di situ masuk nanti kemudian kalau sudah dipisahkan endapan dengan liquidnya, maka dari itu akan masuk ke aerator basin yang biasanya dikasih pompa, fan dan sebagainya menggunakan microbes seperti itu, dan dibersihkan, microbes-nya akan makan common nanti, and then end up to secondary clarifier. Jadi dari situ diendapkan lagi dan diambil airnya melalui disinfektan, kemudian klorin, water reclamation, effluent pump station, dan basically back to the household ataupun pembuangan air, tergantung sistem sewage-nya itu untuk apa sebenarnya, seperti itu. Jadi primary, secondary, and then tertiary, last. But basically, each system ataupun sewage system ini sebenarnya semuanya have its own unique system. Tapi base-nya itu adalah 3 steps, primary, secondary, tertiary. Jadi setiap sistem itu di setiap tempat mesti lain, tidak ada yang sama. Tapi proses ataupun konsepnya adalah sama. Jadi depends on the manufacturer and local waste types. Okay, that's the end for today's lecture. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kah? Ngerti nggak? Ada yang mungkin misalnya, Bu, saya kurang ngerti yang bagian ini, yang mana seperti itu. Bu, saya. Iya, Viko. Ini Bu, untuk apa? Kan di daerah saya ada ini, ada kayak industri bebek, peternakan bebek, terus yang Nathan de Coco, itu semua kan baunya minta ampun Bu, itu nggak ada. Iya benar-benar. Kalau di Nata kemarin saya sempat nanya karena kebetulannya anaknya kan temen sekolah. Jawabannya dia menyebutkan bahwasanya kalau air kelapa itu semakin bau atau semakin ditimbun semakin lama, itu untuk biaya produksinya semakin murah. Jadi otomatis keuntungannya semakin besar. Nah, untuk itu apakah tidak ada Bu ya untuk ini mengurangi bau dari Nathan de Coco itu Bu, proses Nathan de Coco? Ditimbunnya itu dalam keadaan tertutup atau terbuka? Memang tertutup Bu, tapi masih tetap ngerti. Ya, sampai sekarang itu sebenarnya sistem sewage sampai sekarang dimanapun itu di seluruh dunia itu still bau dan tidak bisa dihilangkan baunya. Nah, makanya itu dari sampai sekarang itu scientists, especially civil engineering itu still working on that thing. Karena kalau misalnya tertutup itu memang membutuhkan proses misalnya pembangunan tanknya tersebut itu harus khusus ya. Seperti itu, Viko. Jadi memang sampai sekarang itu masalah bau pada tank pengendapan itu memang sampai sekarang adalah masalah besar di dunia. It's not just about Indonesia or elsewhere, tapi memang sampai sekarang itu masih researcher itu masih sampai sekarang itu iya itulah masih melakukan riset untuk masalah bau waste itu. Nah, sebenarnya untuk bau waste itu sebenarnya kalau misalnya dibawa ke bioteknologi itu sebenarnya kita harus bisa mencari bakteri ataupun mikroorganisme yang bisa sebenarnya kompres ataupun menghilangkan bau tersebut. Nah itu, karena ya let's say sebenarnya sekarang ini belum semua riset ataupun hal-hal yang terjadi proses treatment ini belum 100% dikatakan sukses.
karena memang masih banyak lagi yang harus dicari, terutamanya masalah bau itu. Karena biasanya untuk sistem sekarang itu biasanya memang melalui pengendapan dulu, baru setelah itu diproses kemudian. Karena biasanya baunya itu adalah dari ya pengendapannya itu sendiri. Tapi sekarang ini belum ada sistem yang pengendapan itu dikasih mikrob sih sebenarnya. Jadi mungkin itu bisa menjadi PR buat kita semua untuk ke depannya, untuk mencari solusi pada masalah bau pengendapan itu. Jadi sampai sekarang memang sewage treatment itu sampai sekarang belum ada treatment yang betul-betul yang bisa menghilangkan bau karena contohnya seperti yang ladang bebek itu kan, jadi dia baunya kan sendiri ataupun beberapa komponen komponen chemical-nya itu sendiri dan misalnya sewage yang lebih besar yang dia macam-macam lagi ya, maksudnya bahan-bahan endapannya itu yang aneh-aneh makin banyak kan. Jadi dia sebenarnya kalau bisa mendapatkan sebuah protozoa atau microorganism yang bisa menghilangkan segala jenis bau ataupun dari segala jenis bahan-bahan padat itu, nah itu yang sebenarnya masih dicari. Tapi mungkin me myself ataupun kita semua sebenarnya need to read more on the microorganism yang bisa menghilangkan bau tersebut. Tapi kalau untuk misalnya seperti satu komponen itu mungkin sudah ada ya masalah penghilangan bau itu. Tapi even penghilangan bau itu sendiri, misalnya mikroorganisme ataupun bakteri itu sendiri memiliki bau. Contohnya seperti Bacillus ataupun Streptomyces dan sebagainya itu bakteri-bakteri di lab itu juga semua memiliki bau gitu. Dan sampai sekarang pun tidak ada filter ataupun air filter yang bisa dipakai di lab untuk menghilangkan bau tersebut. Jadi memang untuk future scientist it's kind of our PR untuk kita semua sih. Kurang lebih seperti itu sih Viko. Jadi memang sampai sekarang itu memang belum ada solusinya untuk masalah pengendapan, menghilangkan bau pengendapan. Tapi untuk dari segi civil engineering, mereka ya sekarang ini masih researching on menghilangkan bau dari tank itu. Tapi bagaimanapun kan tank itu tidak 100% tertutup karena ada piping dan segala macam ya. Jadi piping itu rembesan bau itu sebenarnya dari piping tersebut. Seperti itu. That's from me, from my opinion. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi sebelum we end our session for today? Tadi Ibu sebenarnya sudah absen semua deh. Bentar. Did I already send all right? Okay. Sudah dipresentasikan, I think. Bentar, kok nggak keluar ya? Hanya sebentar. Kadang suka gitu ya, kenapa ya? Apa nanti Ibu nanti bisa tolong coba cek presensinya udah masuk belum ya? Karena Ibu tadi sudah presensi, cuman I'm not sure udah masuk ke dari kemarin itu gitu disimpan gitu, tapi kok nggak keluar gitu loh. Oke, belum masuk ya? Oke, nggak apa-apa nanti Ibu coba tanya ke Bu Erni lagi. Karena dari kemarin gitu nggak tahu apa karena harus pakai ini Firefox apa ya? Mungkin kali ya.
Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi sekarang, kalau tidak, I will end this session for today. Panji Panji, sorry, Viko maksudnya. Viko yang bebek itu cuman diendapkan aja ya, terus airnya dibuang gitu? Kalau yang BPI ya, Bu. Iya. Karena kan masih Ya cuman ditangani. sekadar maksudnya paling enggak untuk tidak nggak langsung kebuang gitu ya, maksudnya campurannya sama air kan, jadi harus diendapkan dulu. Jadi cuman pengendapan aja kan? Ya, Bu. Sama yang tadi juga, tapi menurut saya masih bau yang ini bisa bau yang apa? Nata. Oh, nata de coco. Tapi Karena nata, memang nata de coco tuh memang maybe have you ever search journal regarding bau itu? Apa ada yang sudah membuat research tentang itu? saya belum Maybe tahu. mungkin bisa dicari, coba you can just Google, maybe Google Scholar ataupun Scopus atau apa mungkin yang berkaitan dengan sewage treatment ataupun ya keywordnya itu aja sih, mata dekuknya treatment on itulah, dicoba aja kalau misalnya mau cari-cari itu, karena ya kalau karena kalau masalah sewage gitu ya ataupun mata de coco dan sebagainya itu biasanya kalau untuk menghilangkan bau ya kemungkinan besar menggunakan microbes. Eh, tapi ini kan, Bu, kan untuk setiap industri perusahaan kan salah satu perizinan HO hinder apa itu? Intinya Oh iya, harus minta izin ya kalau menggunakan. izin gangguan dan lain sebagainya. Juga kan harus perawatan limbah. Kalau Yes. dalam lapangan seperti ini, mungkin apa, Bu, yang bisa dilaksanakan dari industri tersebut? Kan juga lumayan besar, Bu. Maksud Viko adalah gimana? Coba ulang lagi. Kalau misal memang masalah bau ini masih menjadi tantangan di dunia industri ataupun dunia dan lain sebagainya, kan untuk legalitas perusahaan atau industri tersebut masalah izin gangguan. Jadi kan ada standarisasi, mungkin ada standarisasi dari pemerintah lah. Gini loh untuk ngatur limbah dan lain sebagainya. Kalau dalam hal ini gimana ya, Bu, ya, kemungkinan yang direkomendasikan atau yang disarankan dari pemerintah? Kalau masalah pemerintah Indonesia, let's say I'm not sure about it, tapi kalau di Malaysia itu biasanya untuk masalah sewage treatment tuh memang ada legalisirnya ya, misalnya di perumahan seperti itu. Jadi memang ada dokumentasinya ataupun ada dokumen perjanjian dan sebagainya. Tapi kalau untuk Indonesia itu Ibu kurang belum begitu mengerti masalah legalitas masalah pembuatan itu ya. Tapi kalau misalnya cuma di desa ataupun tidak melibatkan maksudnya kayak satu perkampungan gitu, itu dibuat saja sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya sudah melibatkan kayak perkampungan ataupun dan sebagainya itu memang perlu membuat perizinan sih. I'm not sure about that, but maybe when I have the answer to your question, mungkin nanti Ibu juga bantu-bantu cari infonya. I will get back to you as soon as possible. Okay? Terima kasih. Ya, sama-sama. Hope it helps though. Oke, kalau tidak ada, we end our session for today, okay? Oh iya, lupa belum ditutup.